Oke, halo semuanya. Pernah penasaran nggak sih gimana sebetulnya alur asesmen dan Individual Development Plan atau IDP itu berjalan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas Mastery Roadmap, langkah demi langkah. Biar Anda tahu persis apa yang harus disiapkan dan gimana cara memaksimalkannya. Yuk, kita mulai. Jadi, perjalanan kita ini ada 4 fase besar ya. Pertama, fase asesmen awal, buat tahu posisi kita sekarang. Kedua, perencanaan pasca asesmen. Di sini kita bikin peta jalannya. Ketiga, implementasi, nah ini bagian aksinya. Dan terakhir, tinjauan dan evaluasi, buat lihat seberapa jauh kita udah berkembang. Lengkap kan? Yuk kita bedah dari fase pertama. Oke, fase pertama ini adalah fondasinya. Anggap aja ini titik Anda ada di sini di peta karir Anda. Segalanya dimulai dari sini, dari pemahaman yang mendalam tentang di mana posisi Anda sekarang, apa kekuatan Anda, dan area mana aja nih yang bisa kita kembangkan bareng-bareng. Terus, gimana cara kita mulai proses kenal diri ini? Ya tentu aja dengan langkah pertama dan paling dasar, pelaksanaan asesmen itu sendiri. Jadi, asesmen itu apa sih? Ini bukan ujian ya, tapi lebih ke proses pengukuran yang objektif buat memetakan kemampuan Anda. Tujuannya, biar kita dapat gambaran yang super jelas mana area yang jadi kekuatan Anda dan mana yang punya potensi buat dikembangkan. Hasilnya nanti bakal nunjukin kesiapan Anda, apakah sudah siap tapi perlu pengembangan, atau belum siap. Oh ya, sedikit bocoran, mulai tahun 2026 nanti bakal ada tambahan asesmen hard skill juga loh. Nah, setelah data asesmennya ada, kita nggak langsung lihat hasilnya loh. Ada langkah penting dulu nih. Kita harus pastiin semua orang, Anda, atasan, dan tim acar punya pemahaman yang sama. Disinilah technical meeting jadi kuncinya buat menyamakan frekuensi. Di dalam technical meeting ini, kita bakal transparan soal semuanya. Mulai dari apa sih tujuan dan hasil yang diharapkan dari asesmen ini, terus gimana cara potensi dan kompetensi itu dinilai, apa yang jadi dasar buat nyusun IDP, sampai ke mekanisme sesi feedbacknya pun bakal dijelasin di sini. Jadi, pas nanti Anda terima hasilnya, udah nggak ada lagi yang namanya bingung atau kaget. Oke, semua persiapan udah beres. Sekarang, tiba saatnya buat momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi di mana hasil asesmen Anda kita bahas bareng-bareng secara mendalam. Penting banget buat dicatat. Sesi kali feedback ini tujuannya ngasih gambaran yang objektif, jadi bukan berdasarkan kayaknya atau rasa-rasanya. Di sini kita bedah tuntas, di mana letak gap-nya, apa kekuatan utama Anda, dan area mana yang butuh perhatian lebih. Dan yang paling penting, dari obrolan inilah kita mulai merancang IDP yang pas buat Anda. Oke, sekarang hasilnya udah di tangan Anda. Anda udah tahu petanya, mana kekuatan dan mana area pengembangan. Pertanyaannya sekarang, terus kita harus ngapain? Apa langkah selanjutnya? Nah, kita masuk ke fase kedua, perencanaan pasca asesmen. Di fase inilah semua data dan hasil tadi kita sulap jadi sebuah peta jalan pengembangan yang jelas, konkret, dan terarah. Tenang aja, Anda nggak bakal dibiarin merancang peta jalan ini sendirian kok. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu sesi pendampingan. Tujuan dari sesi pendampingan ini tuh jelas banget, bukan cuma sekedar bikin IDP, tapi juga mastiin Anda benar-benar paham sama hasilnya, ada rencana aksi yang jelas, dan yang paling penting ada pemantauan progres yang rutin. Jadi pertumbuhan Anda terus kita kawal. Setelah IDP-nya jadi, kita perlu bikin ini resmi kan? Nah, kita masuk ke tahap serah terima dan validasi formal. Ini penting buat nunjukin komitmen dari semua pihak yang terlibat. Prosesnya simple tapi krusial. Seperti yang bisa kita lihat, pertama, Anda sebagai karyawan perlu memahami dan memvalidasi rencananya. Ini tanda kalau Anda oke dan siap jalan. Setelah itu, atasan Anda akan melakukan validasi ulang. Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk kesuksesan pengembangan Anda. Dan langkah lahir di fase perencanaan ini, tentu aja pencatatan formal. Hasil yang udah divalidasi bareng-bareng tadi langsung kita unggah ke sistem. Ini jadi bukti resmi kalau rencana pengembangan Anda sudah disetujui. Dan sekarang, kita masuk ke fase yang paling dinamis dan paling seru, implementasi. Disinilah semua rencana tadi kita ubah jadi aksi nyata. Perjalanan pengembangan diri Anda dimulai dari sini. Nah, ini dia intinya. Yang menjalankan IDP ini adalah Anda sendiri. Anggap aja Anda itu pembalapnya, sementara mentor dan atasan adalah navigatornya. Tapi yang pegang setir dan gasnya, tetap Anda. Khusus untuk tahun 2026, ada beberapa aturan mainnya nih. Seperti yang ada di tabel, Anda akan fokus ke maksimal 2 IDP. Tujuannya biar lebih efektif buat nutup gap kompetensi. Laporannya juga gampang, tinggal submit lewat AppSheet dan buktinya cukup lampirkan foto atau catatan penyelesaian. Simpel dan terukur kan? Terus, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, estimasinya disesuaikan sama level jabatan.
Kalau Anda lihat, untuk level staff sampai expert itu sekitar 3 bulan. Kasih sampai kabak di site itu 4 bulan, dan untuk kabak HO sampai kadep waktunya 6 bulan. Tentu saja, Anda nggak akan sendirian di perjalanan ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan mentor secara resmi. Biasanya sih, ini adalah atasan langsung Anda yang akan jadi pemandu dan navigator utama Anda. Peran mentor atau user ini penting banget. Mereka bukan cuma ngawasin dari jauh, tapi aktif memonitor, ngasih arahan, dan memastikan Anda beneran berkembang dan makin siap menghadapi tantangan di posisi Anda sekarang. Akhirnya, kita sampai juga di fase terakhir. Setelah semua kerja keras, sekarang waktunya kita berhenti sejenak, lihat ke belakang, dan mengukur sejauh mana Anda sudah bertumbuh. Dan inilah langkah puncaknya. Sebuah tinjauan evaluasi yang menyeluruh buat melihat hasil dari semua upaya pengembangan yang udah Anda jalankan. Di tahun 2026 nanti, penilaiannya akan pakai metode 360 derajat. Maksudnya gimana? Gampangnya, feedback itu datang dari segala arah. Dari atasan Anda, dari rekan kerja yang selevel, bahkan dari bawahan Anda kalau ada. Nah, penilaian dari berbagai sudut pandang inilah yang nantinya akan menentukan keputusan akhir apakah IDP Anda dinyatakan approve atau not approve. Seluruh alur yang kita bahas barusan itu dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan Anda. Jadi sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah tahu setiap langkahnya, bagaimana Anda akan memaksimalkan perjalanan pengembangan yang luar biasa ini untuk jadi versi terbaik dari diri Anda?